Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ibu harap kamu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran prakarya dengan materi proses produksi kerajinan bahan keras. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, Ananda semua dapat memahami tahapan kerajinan bahan keras, menyebutkan proses pembuatan kerajinan bahan keras, dan mengetahui pengemasan kerajinan bahan keras. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kerajinan bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam meliputi kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan rotan. Sedangkan bahan kerajinan buatan meliputi kerajinan kaca dan kerajinan logam. Nah, Ananda semua, tentunya untuk menghasilkan suatu kerajinan yang bagus, haruslah melewati suatu tahapan atau proses yang baik. Kira-kira tahapan apa saja ya yang harus kita lalui? Yang pertama adalah mendesain kerajinan yang akan kita buat. Yang kedua, mempersiapkan bahan dan alat kerajinan. Yang ketiga, proses pembuatan kerajinan dengan menggunakan teknik tertentu. Yang keempat, produk kerajinan dari hasil yang sudah dilewati. Dan yang terakhir, menentukan kemasan produk kerajinan dari hasil karya yang kita buat tadi. Tahapan pertama adalah mendesain kerajinan yang kita buat. Mungkin bagi Ananda semua masih bingung bagaimana sih caranya mendesain kerajinan ini. Nah, salah satunya manfaatkanlah sumber atau referensi bacaan tentang kerajinan-kerajinan bahan keras alam ataupun buatan. Bisa juga kamu lihat melalui media seperti Google, internet. Yang kedua adalah mempersiapkan bahan dan alat kerajinan. Perhatikan gambar yang pertama. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangannya. Bahan dan alat kerajinan ini haruslah menyesuaikan dengan produk yang akan dibuat. Gambar yang kedua menjelaskan tentang kerajinan bambu. Tanaman bambu sejak dahulu telah dibudidayakan di Indonesia. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan bambu adalah bambu batangan ataupun yang sudah disayat dan sebagainya. Bahan dan alat pada kerajinan bambu ini haruslah menyesuaikan dengan produk yang akan dibuat. Begitu juga dengan rotan. Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah Indonesia. Bahan yang dibutuhkan juga harus sesuai dengan produk yang akan kita buat nantinya. Dan produk kerajinan rotan banyak dibuat pengrajin di berbagai daerah dengan beraneka bentuk. Yang keempat adalah proses pembuatan kerajinan. Teknik yang digunakan bermacam-macam tergantung dari produk yang akan dihasilkan. Nah, pada gambar ini kita melihat adalah proses pembuatan kerajinan kayu. Membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Salah satunya adalah teknik ukir dan teknik memahat.
Yang selanjutnya adalah gambar teknik anyaman. Gambar teknik anyaman ini biasanya digunakan untuk kerajinan bambu. Dan gambar yang sebelahnya adalah teknik lukis. Teknik lukis ini diperuntukkan untuk kerajinan keras pada kaca. Selanjutnya adalah teknik potong sambung. Teknik potong sambung juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari kayu dan bambu. Hasil dari proses yang baik akan menghasilkan produk kerajinan yang bagus, menarik, dan luar biasa. Yang terakhir adalah kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan ini dimaksudkan adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk tersebut. Selain itu, untuk memperindah penampilan produk dan juga bisa meningkatkan nilai jual sebuah produk tersebut. Selanjutnya, kerjakan tugas di akhir video ini. Yang pertama, tuliskanlah pengertian bahan keras alam dan buatan beserta contoh hasil kerajinannya. Yang kedua, jelaskanlah teknik yang digunakan untuk kerajinan bahan keras. Dan yang ketiga, tuliskanlah fungsi dari sebuah kemasan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.